yang tercurah di tengah-tengah kami, bahkan di dalam hati kami. Kami siap dengar firman-Mu, bertajam pendengaran kami. Urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kami yang mendengar, sehingga setiap kami dapat diberi hikmat, pewahyuan, pencerahan yang datang dari surga, untuk bukan hanya mengerti akan firman Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami sambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita memasuki bulan yang ke-11, ya, bulan November. Masih pada rangkaian khotbah seri dengan tema di triwulan ini, setia kepada sesama, ya. Kalau bulan lalu kita sudah belajar tentang aku dan sesama, sehingga kita mengerti siapa sesama kita. Nah, pada bulan ini kita meningkat setelah kita mengerti siapa sesama kita, untuk kita bisa mengasihi dan seterusnya yang sudah kita bahas, kita dengar bersama di dalam ibadah hari Minggu, mungkin juga di ibadah seksi selama 1 bulan Oktober. Pada bulan November ini kita melangkah lebih dalam lagi dengan tema persahabatan bagai kepompong, ya. Itu kan lagu, Pak, persahabatan dari bagai kepompong, ya. Iya, itu memang judul lagu, saudaraku, ya. Nah, kita akan membuka ayatnya di dalam 1 Samuel 18. Saya melihat di dalam Alkitab tidak ada kisah atau contoh yang sedalam dan sebaik dari bacaan kita yang akan kita baca pada pagi hari ini, yaitu persahabatan Daud dengan Yonatan. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, dua pribadi ini, Daud dengan Yonatan, itu begitu dekat sekali. Mereka punya persahabatan yang sangat erat. Bukan hanya selagi hidup, sampai Yonatan meninggal pun, karena perjanjian yang pernah dibuat antara Yonatan dengan Daud, persahabatan itu terus berlanjut. Nah, saudara, kita akan membaca ayatnya di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nanti kita akan lanjut ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tapi bacaan kita di awal kita akan baca lebih dahulu di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ya, satu hubungan yang sangat erat sekali, sehingga dikatakan di dalam bacaan firman Tuhan ini bahwa Daud dan Yonatan hatinya dikatakan berpadu. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Bukan hanya berpadu lalu saling mengasihi, ya. Tentunya kasih di sini adalah kasih filio, bukan filio, tapi filio, ya. Kita sudah dengar firman Tuhan minggu lalu, kasih agape dan kasih filio. Nah, kasih yang tumbuh di hati mereka ini, saudaraku, kasih persahabatan. Tidak hanya kasih karena berpadu jiwa mereka, tetapi sampai dikatakan Yonatan
mengikat perjanjian dengan Daud. Dan perjanjiannya itu atas dasar kasih. Ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melihat lebih jauh kisah tentang Daud dan Yonatan ini, sedikit saya ingin menjelaskan tema sahabat, ya, persahabatan bagai kepompong. Kalau kita bicara tentang kepompong, maka kita tidak lepas dari proses apa yang namanya disebut metamorfosis. Ya, metamorfosis itu adalah proses perubahan bentuk, baik struktur maupun fungsi organ-organ tubuh makhluk hidup. Proses perubahan bentuk yang seringkali diambil contoh yaitu sebelum jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengalami metamorfosis, ya, mulai dari telur, ya, yang nempel pada daun, lalu kemudian telur itu berubah menjadi larva. Larva itu kemudian memakan daun-daun dan akhirnya tumbuh. Larva itu menjadi besar, dia bertumbuh. Sampai akhirnya kemudian larva tersebut mulai membuat dinding yang melindungi tubuhnya dan berubah menjadi kepompong atau yang disebut dengan pupa, ya, kepompong. Nah, setelah selesai mengalami proses perkembangan, kepompong ini nanti akhirnya kemudian berubah menjadi kupu-kupu dengan sayapnya yang indah. Pernah saudara melihat itu di Taman Mini Indonesia kalau nggak salah itu, ya, ada kalau masuk di satu ruangan yang banyak macam kupu-kupu. Wah, itu begitu indah sekali. Kupu-kupu itu sayap warna-warni, indah sekali. Ya, walaupun tidak semua orang suka dengan kupu-kupu. Istri dan 3 anak perempuan saya itu tidak suka dengan kupu-kupu. Jadi kalau ada kupu-kupu lagi terbang di atas kepala, mereka menjerit ketakutan gitu ya. Apa menjerit? Kupu-kupu itu bagus, ya. Atau mungkin gila, atau pernah mungkin dimencoli kupu-kupu, dihinggapi kupu-kupu, mungkin rasanya geli atau bagaimana gitu ya. Semuanya, 3 anak saya juga tiap kali ada kupu-kupu mereka teriak ketakutan, ya. Makanya jangan bawa kupu-kupu buat mereka, ya. Mereka akan mengalami teriak ketakutan, bisa lari tunggang langgang, ya. Kupu-kupu itu begitu indah, macam-macam, ya, sayapnya itu begitu indah. Tetapi proses perubahan bentuk sebelum menjadi kupu-kupu itu sudah dari binatang yang mungkin kalau kita lihat menjijikkan, ya, seperti ular, tapi dari proses metamorfosis perubahan bentuk dari telur, lalu kemudian larva menjadi kepompong, ya, sampai menjadi kupu-kupu. Wah, itu sesuatu yang indah. Nah, persahabatan itu seharusnya demikian. Ya, saudara mungkin berkawan dengan banyak orang. Ada yang sifatnya kawan biasa, persahabatan biasa, tapi dalam persahabatan itu mungkin ada sahabat yang spesial, yang khusus. Apalagi ketika saudara mulai merasakan satu hubungan yang sangat erat, dekat, ya, mungkin pernah ditolong, mungkin teman ini, sahabat ini mungkin peduli dengan keadaan saudara. Dia selalu ada dalam situasi kondisi apapun yang saudara alami. Ya, ada banyak definisi tentang sahabat. Tapi bagi saya, sahabat itu adalah pribadi yang ada di dekat kita dalam suka dan duka, yang membagi kasih secara tulus. Itu definisi yang saya buat tentang sahabat, ya. Pribadi yang ada di dekat kita, yang bisa membagi kasih dalam suka dan duka dengan hati yang tulus. Mengapa saya katakan dengan hati yang tulus? Karena ada sahabat itu yang tidak tulus. Kayaknya dekat dengan kita ketika kita makmur,
ketika kita jaya, ketika posisi kita ada di atas, itu orang-orang dekat dengan kita, ya. Apalagi kalau saudara diberkati, suka nraktir, ya, ngajak makan ke sana kemari, ya, royal, murah hati, suka berbagi. Wah, itu banyak sahabatnya. Orang paling senang nempel terus dengan saudara. Tapi giliran ketika saudara mulai ngalami susah, bokek, kantong kering, ya, duitnya tipis. Coba saudara lihat, apakah orang itu masih ada di dekat saudara atau meninggalkan saudara? Apalagi ketika saudara mengalami kesusahan, entah sakit, ya, entah usaha bangkrut, entah mengalami masa-masa kritis di dalam hidup saudara. Coba saudara lihat, apakah pribadi yang dulu begitu dekat dengan saudara, masihkah dia dekat dengan saudara dalam kondisi saudara tidak sebaik pada saat dulu? Itu bisa kelihatan manakah sahabat yang sejati, manakah sahabat yang tidak sejati, yang hanya menjilat, memanfaatkan kita hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena itu kitab Amsal mengatakan demikian. Kita buka dulu, saudara batasi 1 Samuel 18, kita lihat dulu di Amsal pasal 20. Saya rindu menjelaskan arti persahabatan menurut Alkitab dan tema kita, persahabatan bagai kepompong, ya. Artinya apa? Di dalam persahabatan itu seharusnya ada metamorfosis. Jangan cuma bersahabat, kenalan, ya, dengan teman bisnis, dengan teman di kantor, teman gereja, tapi persahabatan saudara itu cobalah masuk kepada level apa yang disebut persahabatan bagai kepompong. Persahabatan yang mengalami proses perubahan bentuk, ya, dari cuma sekedar berkawan sampai ada ikatan kasih dalam suka dan duka, bersahabat begitu erat dengan atas dasar kasih dan ketulusan. Nah, sampai dalam hubungan seperti inilah saudara akan betul-betul mendapatkan sahabat yang sejati. Ya, mengapa saya katakan saudara perlu sahabat sejati? Karena saudara tidak bisa hidup seorang diri. Saudara perlu orang lain. Mungkin sahabat sejatimu adalah pemimpin komselmu, gembala kecil. Mungkin sahabat sejatimu adalah gembala wilayah, gembala area, pembimbing rohani, hamba-hamba Tuhan, gembala, penatua, diaken, atau siapapun orangnya. Bahkan mungkin yang sama-sama sesama jemaat, sama, levelnya mungkin juga sama. Tapi saudara mempercayai dia sebagai sahabat. Saudara ketika susah bisa curhat dengan dia. Saudara ketika susah saudara pun berani berkata, tolong aku tanpa ada perasaan susah, ya, doain aku, ya. Tapi kalau saudara tidak punya sahabat sejati, rasanya kan malu. Mau minta tolong, mau minta doa, mau minta diperhatikan, itu sungkan. Wah, jangan-jangan saya ini dianggap ada udang di balik apa rempeyek, saudara, ya. Ada udang di balik batu ini, ya. Dekat-dekat itu, ya. Tapi lain, kalau saudara sudah bersahabat, persahabatannya sejati, yang sudah mengalami proses metamorfosis sampai jadi persahabatan yang indah, enak, saudara, ya. Curhatnya enak karena sudah berpadu jiwa kita dengan sahabat kita. Nah, kita lihat di Yesaya, di Amsal, ya. Bu Ida tolong bacakan Amsal berapa tadi saya katakan? 20, ya. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukan? Banyak orang menyebut dirinya baik hati, ya. Atau banyak orang yang menunjukkan dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Atau siapakah yang menemukan orang yang setia?
Loh, sampai muncul tanda tanya seperti itu. Kalau ketemu dengan orang yang baik hati, wah itu banyak. Ya, banyak. Baik hati, kayaknya baik hati, tapi belum tentu tulus. Belum tentu dia sahabat. Makanya dikatakan di ayat berikutnya, tetapi orang yang setia, sahabat yang setia, siapa yang bisa menemukannya? Artinya apa? Cari sahabat setia itu langka. Firman Tuhan katakan cari orang yang setia, sahabat yang setia, apalagi setia sampai mati, bahkan mengikat perjanjian. Nanti kita tunjukkan ayatnya. Seperti Daud dengan Yonatan, ya. Oh, itu langka. Ya. Kalau saudara berbuat baik seperti yang saya katakan tadi, ya, lalu orang ini yang merasakan kebaikan hati saudara mendekat dengan saudara, wah itu ada di mana-mana, banyak. Semakin saudara berbuat baik, bermurah hati dengan orang itu nanti akan semakin nempel. Itu hukum itu ada di mana-mana, bukan hanya di gereja, di dunia sekuler pun hukum seperti itu ada. Tetapi sahabat yang ada dalam suka dan duka, yang disebut sahabat setia, susah untuk mendapatkannya. Mari kita lihat di pasal sebelumnya, pasal 17, 18, 19. Tadi kita lihat di pasal 20. Pasal 17 lebih dulu kita lihat di ayat 17. Ini bicara, asal pasal ini bicara tentang persahabatan. Amsal 17 ayat 17. Tolong bacakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara Ya. dalam kesukaran. bahkan dia menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya apa? Dalam waktu suka, dia ada di situ. Dalam keadaan saudara mengalami duka, dia juga ada di situ. Itu sahabat. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bahkan dalam kesukaran sekalipun, orang itu ada menjadi saudara di dalam hidup saudara. Tidak mudah, saudara lihat. Sahabat yang seperti saudara, disebut saudara itu aja hubungannya itu sudah begitu dekat. Apalagi, saudaraku ya, sahabat yang seperti saudara, dalam kesukaran pun dia ada di situ. Lalu lihat pasal 18. Pasal 18 ayat 24. Amsal pasal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang apa? Saudara. Bahkan kadang kita dengar ya, dari kesaksian mulut rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, bisa mengatakan, saya diterima di komunitas ini seperti saudara sendiri. Bahkan saya dihargai layaknya seperti saudara, bahkan lebih dari saudara sendiri. Contoh misalnya, kalau saudara ulang tahun, saudara yang lain nggak peduli, kakak adikmu nggak peduli, bahkan orang tuamu pun ditanya lupa. Mama yang melahirkan kamu pun kadang ditanya ulang tahun anaknya bisa lupa, saudaraku ya. Ya kalau ulang tahun anaknya itu lupa ya kebangetan. Suami lupa ulang tahun istrinya itu kebangetan. Ya. Istri saya itu punya catatan ulang tahun pernikahan jemaat. Ya, kecuali jemaat yang baru mungkin belum ditanya. Tapi dia tuh taruh di alarm handphonenya. Jadi tiap tahun dia tahu siapa jemaat yang ulang tahun pernikahan, bukan ulang tahun hari kelahiran, ya, ulang tahun pernikahan. Nah itu seringkali kalau di SMS banyak jemaat yang mengatakan, Bunda saya sendiri lupa ulang tahun saya, padahal hari itu ulang tahun pernikahan. Itu bisa lupa, saya lihat. Ya suami istri jangan lupa lah ulang tahun pernikahanmu ya, diingat ya, masuk ingatnya waktu den gitu, diingat itu tanggalnya, hari itu sudah ingat-ingat itu ya. Tapi setelah punya anak 5 tahun, 10 tahun, itu bisa lupa ulang tahun pernikahan. Nah rayakan ulang tahun pernikahan ya.
bersama dengan suamimu tercinta atau istrimu tercinta. Bahkan kalau perlu untuk sementara anak-anak jangan ganggu papa mamanya ulang tahun pernikahan. Ya, papa mamanya bulan madu lagi gitu ya. Mau keluar kota, keluar negeri atau makan malam berdua sambil menyalakan lilin ya, dalam suasana yang romantis begitu ya. Anak-anak mungkin sementara nggak usah diajak dulu. Biar ingat sementara makan malam mereka berpegangan tangan ya. Mulai mengingat masa-masa dulu pacaran gitu jadi ya. Loh itu suami istri itu bisa lupa itu hari ulang tahun pernikahan itu ya. Tapi saya minta orang tua harus tahu hari kelahiran anak. Tahu, dicatat kalau perlu ya. Jangan sampai ketika anak ulang tahun, engkau sebagai papa mama tidak pernah mengucapkan. Demikian juga sebaliknya, suami istri, istri dengan suami, suami dengan istri. Bahkan anak dengan orang tua harus mencatat itu tanggal lahir orang tua. Wah, itu kalau orang tua diucapin ulang tahun senangnya setengah mati. Kalau orang tuanya ulang tahun, anaknya ngucapin, wah itu senang. Apalagi mantunya yang ngucapin senang sekali ya. Wah, mantuku ini luar biasa masih ingat ya mertuanya gitu ya. Ada banyak menantu-menantu itu yang nggak ingat ulang tahun mertuanya, masa bodoh gitu ya, dia nggak mau tahu. Yang penting orang tuaku sendiri, mertuamu itu juga orang tuamu ya. Kalau perlu dicatat. Nah sehingga ya hubungannya itu begitu akrab dekat. Itu contoh ya, contoh yang paling sederhana. Kalau ada di antara jemaat itu ya tiba-tiba disupresin gitu ya, dibawain roti ulang tahun gitu ya, itu bisa terharu. Kadang ada yang meneteskan air mata, terharu. Karena apa? Dia ngomong, ada yang ngomong gini, aku seumur hidup ya nggak pernah itu dirayakan seperti itu. Wah, aku dengar seperti itu terharu ya. Kita hanya bawain kue ulang tahun, tapi dia terharu, hancur hatinya, terharu. Ya suka dan duka berkecamuk menjadi satu. Dia mengatakan, seumur hidupku aku nggak pernah dirayakan ulang tahun. Sama orang tuaku pun aku nggak pernah dirayakan ulang tahun. Cuma sederhana dibawain kue ulang tahun. Kemarin di acara pre-booking Kaos Bersabda, saya dibuatin kejutan saudara ya. Habis selesai kita doa keliling sambil kita bawa misi Kaos Bersabda. Ada dua ibu yang bawain kue ulang tahun ya, walaupun ulang tahunnya lewat sehari saja. Kemarin kan tanggal 31 ulang tahun saya tanggal 30. Saya terharu ya. Terharu karena apa? Dalam acara suasana seperti itu masih ada yang mengingat dan merayakan ulang tahun saya. Ada yang datang ke rumah tanggal 30 bawa kue ulang tahun cuma keliru. Lilinnya ditulis 50 saya ini masih seksi, seket kurang siji ya. Seket kurang siji 49 tahun. Tapi yang bawa ini tuh wah lilinnya 50 tahun dia. Saya kasih tahu masih 49 ya, 50 tahun di tahun depan gitu ya. ABG, aku baru gocap itu masih tahun depan gitu ya. Yang tahun ini masih seksi ya, seket kurang siji gitu ya. Ya udah, tapi itu kan kejutan yang dibuat. Maaf kalau saya ngomong ini buat berarti oh Pak ya minta dibelikan kue tak, enggak saudara ya. Tapi saya mau share ya. Saya mau share. Mungkin saudaraku, orang tuaku ya karena mereka jauh di sana, nggak bawa kue tak. Ya mungkin mereka telepon aja, kirim selamat ulang tahun ya itu senangnya bukan Pak gitu ya. Jemaat kirim WA, kirim apa lewat BBM, email dan seterusnya. Nah itu satu bentuk kepedulian, itu cara yang paling sederhana ketika saudara menunjukkan rasa kasih, ya perhatian dengan saudara seiman atau sahabat. Bahkan maaf ya, kadang ada yang komplain, loh, grup Gia 3 Yahoo Group itu kok gak ngucapin ulang tahun anak saya ya? Dalam hati anakku juga pernah ulang tahun ya, pernah gak diucapin. Ya nggak tahu itu datanya mungkin meleset atau Yahoo-nya yang nggak tepat cara. Padahal sudah disetting itu dari tahun ke tahun keluar namanya, tapi ada satu tahun itu nama anakku nggak keluar. Dalam hati saya, anak ulang tahun juga nggak diucapin, aku ya nggak komplain. Tapi itu ada jemaat yang bisa komplain, anaknya ulang tahun kok nggak masuk itu dia.
Ya, kok tidak ada yang ngucapin ulang tahun? Ini contoh sederhana. Saya tidak bermaksud mengungkit hal ini lalu kemudian suka hati ya dengan sikap jemaat yang seperti itu. Enggak. Tapi ini satu contoh bahwa ada pribadi itu yang butuh perhatian. Hanya diucapin selamat ulang tahun, nggak dibawai kue tart, nggak saudara kado, hanya diucapin, kirim email aja selamat ulang tahun, itu senengnya bukan main. Karena bisa jadi hari itu orang tuanya, saudara-saudaranya, kakak adiknya nggak peduli. Kalau ulang tahun, nggak ulang tahun, nggak peduli. Ulang tahun pun dia nggak ucapin. Makanya kalau ada orang yang ngucapin ulang tahun rasanya seneng sekali. Buat saya capek deh, ya. Kalau ulang tahun karena apa? Balesin. Itu sampai kalau saya tuh lihat tuh, itu kan gara-gara istri saya. Kali ini saya tidak mau posting. Bersyukur ulang tahun yang ke-30, ke-49 Tuhan menyertai di 30 posting di Facebook. Tahun-tahun lalu saya posting mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, tapi capek balasinya. Istri saya yang bikin akhirnya. Wow, selamat ulang tahun sayangku, aku mencintaimu, diposting gambar waktu di Mesir. Wah, yang balas sih sampai ratusan itu kan ya capek, saudaraku ya. Ya kalau balasnya gampang ya enak aja. Terima kasih saudara-saudara semuanya, saya tidak bisa membalas satu persatu, tapi saya menghargai. Mereka itu sudah ngucapin loh, ngetik loh. Saya harus balas satu-satu. Yang ngetik satu-satu, balasi satu-satu ucapannya, ya namanya itu tulisi satu-satu. Ya jadinya ini capek. Kalau saya capek ya berhenti. Berapa jam kemudian lanjutin lagi. Sampai tadi pagi pun masih ada itu yang ngucapin selamat ulang tahun. Ya udah, saya menghargai karena dia menghargai saya. Saya tidak mau pukul rata semua. Terima kasih ya semua kawan-kawan yang sudah. Ya paling gampang begitu ya. Tapi puluhan ratusan orang itu nulis seperti itu, dia menghargai saya dan saya harus belajar menghargai. Walaupun saya menghargai dengan cara kopas saja, kopas terus. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih atas doanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya dikopas aja saudara ya, tinggal ngulangi. Tapi satu pribadi saya ucapin balik, ya satu pribadi. Ya. Capek, tapi saya bersuka cita karena apa? Ada di antara teman Facebook itu nggak kenal saya, nggak tahu saya, nggak pernah ketemu dengan saya, hanya coba mengucapkan selamat ulang tahun buat saya, itu satu menghargai. Dia ingin menjalin hubungan persahabatan yang kaya. Makanya Alkitab katakan di Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan atau yang mencelakai saudara, entah menghina, menusuk dari belakang, melukai hati saudara. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib, ya, daripada seorang saudara. Lebih karib dari saudara kandungmu. Sahabat ini jauh lebih karib. Dia mau bersama dengan saudara dalam suka dan duka. Satu ayat lagi di Amsal 19 ayat yang keempat. Mari baca. Tidak, bacakan pasal 19 ayat 4. Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat. Kekayaan, ya, menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Mengapa? Ya, mengapa kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya? Tadi ada yang contoh kasihan. Karena banyak sahabat, banyak kawan-kawan kita itu yang memanfaatkan kekayaan kita. Artinya apa? Seperti yang katakan tadi ya. Kalau saudara itu hidup diberkati oleh Tuhan, wah itu nempel, banyak orang yang nempel di situ, ya. Tapi coba, ketika saudara susah, belum tentu orang itu mau peduli dengan keadaan saudara. Ada uang, saudara disayang. Nggak ada uang, saudara diapa? Ditendang. Itu filosofi dunia seperti itu. Dan Alkitab juga mengatakan demikian. Ya. Tapi saudara bersyukur, ya bersyukur. Bicara mengenai kekayaan dan kemiskinan kan relatif ya. Tapi saudara harus bersyukur. Saya sudah merasa saya ini orang miskin, saya ini orang tidak punya, ya serba kekurangan. Tapi dalam situasi kondisi saudara hidup di dalam kekurangan itu, ada orang yang berbagi kasih dengan saudara dengan tulus, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kasih kepada saudara. Saudara bersyukur bahwa orang itu melakukan firman Tuhan. Ya, dalam arti dia memfungsikan hidupnya sebagai sahabat yang sejati. Ya.
Makanya kalau saudara mau berbagi kasih, kalau saudara lebih memperhatikan kasih kepada orang yang tidak punya, itu jauh penghargaannya, itu jauh penerimaan penghargaannya itu lebih besar daripada saudara memberkati orang yang berduit. Maaf, maksud saya begini, bukan berarti kita tidak boleh memberkati orang yang berduit, orang yang kaya, ya. Tapi kadang-kala ya, pemberian kita itu cuma ini aja, barang ini tidak ada harganya, karena dia berduit, duitnya banyak, saudara ya. Jadi kado yang sudah berikan kadang-kadang dia ini cuma barang biasa, ya KW2 ini mungkin ya, nggak asli, karena ada yang bilang begitu kadang. Tapi coba, yang KW2 itu sudah berikan kepada orang yang miskin, wah dia terima dengan sukacita, ban-ban kamsyah, ribu-ribu terima kasih. Ya, kenapa? Bukan masalah nilai barangnya, tapi orang miskin itu kalau diperhatikan dia merasa, waduh, kok ada ya orang yang memperhatikan saya? Karena memang banyak, ya banyak yang dikatakan firman Tuhan tadi ya, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggal sahabatnya. Tetapi anak-anak Tuhan justru harus memperhatikan orang miskin, berbagi kasih dengan orang miskin. Ya, lompat dulu di ayat 6, Amsal 19 ayat yang ke-6, ya, dan ayat yang ke-7. Saya bacakan. Amsal 19 ayat 6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Ini kenyataannya. Mengapa dikatakan kekayaan menambah banyak sahabat? Apalagi kalau orang kaya itu bukan orang yang kikir, orang yang dermawan. Wah, banyak orang suka mengambil hati orang dermawan. Setiap orang yang bersahabat dengan si pemberi. Kalau dia suka memberi, suka traktir, suka ngejak saudara-saudara ya, ngajak makan saudara-saudara ya, maksudnya suka ngajak makan saudara-saudara ya. Wah, itu orang banyak sahabatnya. Tapi coba yang nggak suka ngajak makan, yang tidak suka memberi, mungkin malah dijauhi. Amsal 19 ayat 7. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Nah itu orang miskin. Mengapa? Karena orang miskin dianggap merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi sesuatu. Ya, dia pun bisa ditinggalkan. Bahkan dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Mari belajar dari firman Tuhan ini, kita membangun persahabatan bagai kepompong, ya, sehingga kita boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Apalagi ketika saudara menjalin persahabatan, persahabatan itu terus dipupuk dengan baik, sehingga kita belajar untuk setia satu dengan yang lain. Nah, kita lihat saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab kembali ke Samuel pasal 18 tadi, Daud dan Yonatan berpadu jiwa mereka, mereka saling mengasihi dan mereka mengikat perjanjian. Perhatikan perjanjian yang mereka buat. Lompat di 1 Samuel pasal 20. Ya. Di bahan misbah keluarga saudara pada hari ini, saudara akan mempelajari, kalau minggu hari Senin atau hari-hari ke depan saudara akan bikin misbah keluarga, saudara akan melihat perbedaan persahabatan yang sejati dan persahabatan yang tidak sejati, ya, antara Daud dengan Yonatan dan sikap Saul terhadap Daud itu sangat beda, ya. Tapi saya tidak akan kupas hal itu, nanti sudah bisa bahas di misbah keluarga masing-masing. Tapi kita lihat di 1 Samuel pasal yang ke-20, ikatan perjanjian yang dibuat antara Yonatan dengan Daud bukan cuma sekedar mereka bersalaman, mereka berpelukan, cipika-cipiki, lalu kemudian mereka berkata, Daud, engkau jadi sahabatku ya hari ini, kita ikat perjanjian ya, Jos, atau mungkin bersahabat ya, atau bersalaman, lalu udah selesai gitu ya. Tapi perhatikan, ikatan perjanjian itu sangat dalam sekali, dan saya tidak melihat ikatan seperti ini, sedalam seperti ini di dalam Alkitab. Ada banyak ikatan persahabatan, contoh persahabatan di dalam Alkitab, tapi ini contoh persahabatan sangat erat sekali, ya. Hanya bisa satu yang menandingi persahabatan ini, hanyalah Yesus. Karena Yesus adalah sahabat sejati, itu yang menjadi tema
bulan depan. Ya, Yesus sahabat sejati sampai dia menyerahkan nyawanya, mau berkorban menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya, bagi kita. Itu levelnya udah tinggi ya. Tetapi contoh persahabatan yang ada di dalam Alkitab yang paling dalam, yang paling tinggi, ini adalah Yonatan dengan Daud. Perhatikan di 1 Samuel 20. Lihat di ayat 15. Ya, 15 sampai dengan ayat 17 ya. Tolong tidak bacakan 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 17. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Ayat 14 lebih dulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, Yonatan ya, sudah mati, dia pesan begini ayat 15. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Berjanji dengan ikatan kasih, dengan perjanjian yang mengikat, saudaraku. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Inilah perjanjian yang Yonatan bikin dengan Daud. Dengan singkat saya katakan, gak cuma bikin perjanjian, oh kita bersahabat ya, kamu jadi pengisian buku, ya. Selesai gitu ceritanya, enggak. Sampai dikatakan keturunannya pun, ya. Kalau sampai Yonatan mati, jadi ini memang perkataan ini tajam loh, ya. Dia ngangkat dirinya sendiri. Kalau sampai dirinya mati, ya, dia berharap Daud masih memperhatikan keturunan. Dan kenyataannya benar. Yonatan mati lebih dulu akhirnya, saudara ya. Kalau sampai Yonatan meninggal, jangan sampai keturunannya itu terhapuskan dari keturunan Daud. Itu perjanjian diikat, dikatakan atas dasar ayat 15, kasih setia sampai keturunan ke keturunan, bahkan sampai selamanya. Maaf, Bapak Ibu Saudara sekalian, persahabatan kita mungkin hanyalah persahabatan yang sifatnya satu arah. Saya dengan seseorang mungkin, gitu ya. Belum sampai mengarah kepada persahabatan yang terikat sampai pada keturunan berikutnya. Ada kesaksian, saya pernah punya kenalan, punya kesaksian seperti itu. Dia bersahabat dengan seseorang, sesama anak Tuhan, bikin perjanjian seperti persahabatan antara Yonatan dengan Daud. Kita bersahabat dan ya, satu dengan yang lain. Oke, siap, kita mau jadi sahabat yang sejati. Bahkan perjanjiannya kalau sampai di antara saya atau kamu mati lebih dulu, yang hidup harus meneruskan hubungan persahabatan itu, mempedulikan keluarganya. Itu bikin perjanjian dua pribadi ini, satu dengan yang lain. Demikian juga sahabatnya. Kalau sampai ada anggota keluarganya yang meninggal, sahabatnya nanti yang akan menanggung. Itu manusia bikin persahabatan seperti itu. Nyatanya saudaraku, kawan bisa menjadi apa? Lawan. Belum sampai memperhatikan keturunannya, anaknya, dan keluarga yang ditinggalkan. Dua pribadi ini bermusuhan. Wah, bermusuhan. Keras sekali permusuhannya. Ya, bahkan urusannya sampai ke meja hijau segala.
pengadilan. Janji yang pernah diikat dulu diingkari. Gak usah ngomong sampai keturunan. Melanggengkan persahabatan yang ada saat ini dengan sahabat kita itu tidak mudah. Gak mudah. Saudara kalau selama ini hubungannya baik, bersyukur, terus mengalami metamorfosis sampai indah seperti kupu-kupu. Tapi dalam hubungan saudara dengan kawan itu, sahabat kita, itu banyak tantangan yang bisa melunturkan kasih setia. Kesaksian lagi dari Surabaya, hidupnya susah, gak punya kerjaan. Dulu di Surabaya 2 orang ini hobi, kawan baik. Satu jadi pengusaha terkenal, meningkat, pengusaha sukses di Jakarta. Wah, hidup diberkati oleh Tuhan di Jakarta. Dibawalah sahabatnya ini. Ya, sekian tahun dia merintis pekerjaan di Jakarta, sukses. Dibawalah sahabatnya ini, sahabat dari sejak remaja. Bahwa kamu kerjanya susah sekarang. Wah, aku diberkati, sukses di Jakarta. Mau enggak bantu aku kerja di Jakarta? Sahabat dari sejak remaja saya, ya mau aja, tinggal satu kampung, mau bawa di Jakarta. Kasih kepercayaan, dijadikan tangan kanannya. Semua rekan-rekan bisnis pengusaha-pengusaha diserahkan semua. Mulainya dari salesman-nya, orang kasih kepercayaan, sampai semua langganan-langganan itu dikasih kepercayaan. Terus ini kamu yang nanti yang hubungi. Tetap kawan bisa berubah jadi lawan. Apa yang terjadi? Yang dirintas dari kesusahan, dari kemiskinan, dari ketidaksuksesan sampai jadi orang yang sukses, dikasih kepercayaan, diberikan kedudukan jadi tangan kanan, diberikan kepercayaan, semua data pelanggan ada di tangannya. Ditelikung dari belakang. Sahabatnya ini akhirnya buka usaha sendiri di bidang yang sama, dan kemudian dia mengatakan, kita lepas, saya mengundurkan diri kerja bersama dengan kamu. Untuk tahu, semua data pelanggannya itu ada di tangannya, digarap semua. Waduh, saya mukat hati sahabatnya. Dia tidak duga, dia bermaksud menolong. Ketika orang ini sudah sukses di Jakarta sekian tahun, dikasih kepercayaan penuh, justru diambil, sikat dari belakang. Ya lari semua itu pelanggan-pelanggannya, rekan-rekan bisnisnya. Diambil semua sama sahabatnya. Bukan. Persahabatan itu bisa pupus di tengah jalan karena dengki, karena persaingan, karena gesekan. Itu bisa terjadi karena ada orang yang ketika mungkin muncul, saudara memberikan perhatian lebih, dia merasa tertandingi. Aku sahabatmu kok. Nah sekarang kamu gak peduli lagi dengan aku, pergi kemana-mana gak ngajak aku, ngajak Yesi, orang yang baru itu. Sudah merasa terluka, dianggap dia gak sahabat sejati. Sudah mulai gak suka dengan dia. Apalagi bicara mengenai Yonatan, sampai keturunanmu kalau aku mati, dia minta kau memperhatikan. Saudara, saya bagikan beberapa minggu lalu di ibadah sore. Saya tahu cerita selanjutnya. Yonatan kan mati dalam pertempuran melawan Filistin. Saul pun juga mati dalam pertempuran itu. Bunuh diri Saul karena terdesak, dia minta pengawalnya untuk membunuh, pengawalnya nggak mau. Dia taruh pisau di atas tanah, pedang di atas tanah, lalu dia menjatuhkan diri. Dia harakiri, bunuh diri. Waktu Daud mendengar Yonatan meninggal, Daud meratap, menangis, ya, menangis. Saudara tahu kata-katanya Daud? Coba kita lihat di 2 Samuel pasal 1 atau pasal 2. Mari kita buka di 2 Samuel. 2 Samuel pasal 1 ayat 26. 2 Samuel pasal 1 ayat 25-26 dikatakan demikian, betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Mereka susah, merasa susah. Aku karena engkau, saudaraku Yonatan, bukan sahabatku lagi. Dia menganggap Yonatan itu saudaranya.
merasa susah aku karena engkau. Saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Kaum G suka ayat ini. Dan mereka katakan, ada contoh G dalam Alkitab, Yonatan dengan Daud dengan Yonatan. Enggak. Yonatan itu bukan Daud dengan Yonatan, bukan homoseks, bukan saudara. Tapi cintanya itu kayak cinta seperti laki-laki dengan perempuan. Bahkan dikatakan cintanya Daud. Dia ngaku sendiri, ya. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Dia merasakan kasih atau cintanya Yonatan itu, ya, dan juga cintanya Daud kepada Yonatan sebaliknya itu lebih ajaib, lebih daripada cinta perempuan. Karena Daud pernah merasa harusnya dia mati dibunuh oleh Saul. Tapi Yonatan itu anak Saul, membocorkan strategi licik papanya yang akan membantai Daud. Daud merasa berhutang budi dengan Yonatan. Tapi justru Yonatan sejak semula bikin perjanjian. Dia yang mendesak. Ingat ya Daud, kalau sampai aku mati, keturunanku ada sisa, bikin satu perjanjian dengan kasih setia sampai selamanya kau perhatikan keturunan. Dan benar, akhirnya Yonatan mati lebih dulu. Dan waktu Yonatan mati, Daud hancur hatinya. Engkau sahabatku, engkau saudaraku, ya, bahkan dia mengatakan engkau sangat ramah kepadaku, ya, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan, ya. Karena cinta perempuan juga mungkin ada batasnya, ya. Cintanya mungkin kalau semuanya keadaan baik tetap cinta, ya. Tapi Yonatan itu betul-betul mengasihi Daud sepenuhnya dengan kasih setia. Makanya waktu Daud jadi raja di 2 Samuel, saya nggak ada kesempatan untuk mengulasnya, baca di rumah aja ya, 2 Samuel pasal 9, kisah Daud dan Mephiboset. Daud sempat tanya, ya, masih adakah keluarga Yonatan yang tersisa? Kalau masih ada, aku akan menunjukkan kasih Allah, ya, kasih Allah yang ada dalam diriku. Aku mau tunjukkan kepada keluarga Saul atau keluarga anak Yonatan itu anak Saul yang tersisa. Lalu hambanya Saul yang namanya Siba, ya, berkata masih ada seorang anak laki-laki Yonatan, ya, seorang anak laki-laki Yonatan di pasal 9 ayat 3 yang cacat kakinya, ya. Mengapa dia mengatakan masih ada seorang anak laki-laki Yonatan? Dia mau sebutkan nama Yonatan, ya, tapi dia cacat kakinya. Karena sudah tahu Daud itu benci dengan orang cacat. Saya lihat di 2 Samuel pasal yang ke-8, dengan cepat aja supaya sudah ngerti, ya, cintanya Daud itu sungguh-sungguh dengan Yonatan. Dia tidak mau ingkari covenant perjanjian yang dia bikin dengan Yonatan, ya. Yonatan mati, anaknya tetap dia kasihi walaupun sahabatnya sudah mati. 2 Samuel 5 ayat 8 dikatakan, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Semua orang Israel tahu. Bahkan ada peraturan yang diberlakukan. Orang timpang, orang buta tidak boleh masuk di bait Allah. Dikatakan di ayat sebelumnya, Daud benci dengan orang buta dan orang timpang. Tapi aneh, di pasal 9 waktu dia tanya kepada Siba, ada enggak keluarga Saul yang itu? Ada. Tapi dia ragu-ragu. Siba, seluruh rakyat Israel tahu bahwa raja itu benci dengan orang timpang. Makanya dia mengatakan ada anaknya Yonatan, tapi dia itu timpang. Mungkin harapannya kecil untuk bisa diterima Daud. Tapi justru kalau saya lihat kisah berikutnya, Daud minta, panggil orang itu. Panggil, aku ingin ketemu dengan dia. Dipanggillah anak Yonatan yang timpang. Ceritanya waktu di pasal sebelumnya itu, ya, pasal 5 atau pasal berapa itu, ya, waktu terjadi penyerangan musuh, inang pengasuh, babysitternya begitu katakannya, si Mephiboset itu namanya itu Meri Baal dulunya, pahlawan atas Baal.
digendong sama inang pengasuhnya, lari. Nah, waktu lari saudaraku kesandung atau bagaimana, kepleset, jatuh. Nah, Mary Baal ini kemudian timpang seumur hidup. Nah, sejak umur 5 tahun itulah dia diberi nama dengan nama Mephiboset. Artinya apa? Memalukan. Ya, ada timpang, namanya diganti memalukan, malu-maluin gitu saudara istilahnya ya. Orang yang namanya Mephiboset itu gambar dirinya udah rusak sejak umur 5 tahun. Dia mengurung dirinya di Lodebar. Karena dia tahu apalagi raja tidak suka dengan orang timpang, orang cacat. Tapi kali itu dia minta, panggil Mephiboset. Aku mau ketemu dengan dia, aku mau makan dengan dia sehidangan. Loh, mungkin panglimanya, mungkin tentara pilihannya belum ada yang diajak makan sehidangan. Misalnya kalau saudara diundang Pak Jokowi, Presiden Jokowi, wah, diundang ke istana diajak makan siang dengan presiden, senangnya kayak apa saudara? Wah, mungkin siap pakai jas sini ya dan seterusnya ya. Diundang presiden kok saudara ya. Itu sama dengan Mephiboset. Makanya Mephiboset ngomong apa waktu dia dipanggil raja? Raja yang panggil saya. Wah, dia kaget saudara ya. Di 2 Samuel 9 ayat 8 dia mengatakan demikian. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bertahun-tahun dia merasakan hidupnya kayak bangkai anjing mati, tidak dipedulikan orang, tidak dilirik orang, tidak dikasih orang. Tapi kali ini kayak disambar beledek saudaraku. Tiba-tiba raja yang minta, kau dipanggil menghadap raja, diajak makan sejalan dengan raja. Waktu ketemu raja dia sujud. Tuan Baginda, siapa hamba ini? Kok kau perhatikan? Aku ini kayak anjing mati, bangkai. Tapi raja mau terima dia. Itu gambaran kalau anak-anak Tuhan punya kasih seperti Daud, saudara bisa terima sahabatmu, walaupun sahabatmu jatuh, cacat, melukai engkau, menyakiti hatimu. Kalau engkau mengatakan, aku sahabat sejati bagimu, walaupun dia melukai hatimu, engkau akan menerima dia. Mungkin sedikit kepercayaan hilang, tapi engkau belajar. Karena aku mau mengasihimu dengan kasih setia dari Tuhan. Persahabatan yang pernah kita jalin, yuk kita lanjutkan. Itu namanya sahabat sejati. Tapi kalau saudara bukan sahabat sejati, saudara dilukai mungkin, digosipin mungkin, sahabat cuma di depan atau di luar, musuh dari belakang. Oh, udah putus saja hubungan persahabatan kita. Itu bukan persahabatan yang indah. Artinya apa? Saudara masih melihat kekurangannya. Dia tak sempurna. Tapi kalau saudara ingin mempunyai persahabatan yang sejati, cacat apapun dari dia, saudara bisa terima. Dan saudara belajar menerima dia apa adanya. Daud yang benci dengan orang timpang bisa terima Mephiboset dan diajak makan sehidangan. Hari ini Tuhan Yesus mau terima kita karena dia sahabat sejati. Diajak makan sehidangan dengan raja, makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, sehidangan dengan raja. Gak mudah menjalin persahabatan, tapi saya ingatkan pagi ini lewat firman Tuhan dan tema kita pada bulan ini, bangun persahabatan bagi kepompong. Ya, jangan cuma jadi sahabat yang mencelakakan, artinya kemudian menganggap sahabat ya kayak ulat, menjijikan. Tapi bangun hubungan sampai dari telur, ulat, kepompong jadi kupu-kupu lewat proses metamorfosis, perubahan. Itu butuh proses. Untuk punya sahabat butuh proses. Untuk saling percaya satu dengan yang lain butuh proses. Ya. Tidak mungkin, sulit. Makanya saya katakan sulit untuk menemukan seorang sahabat. Tapi kalau saudara mau membangun persahabatan, saudara harus belajar menerima kekurangan sahabat. Tapi kalau dia kurang, kalau sudah tendang begitu aja, udah putus persahabatan itu. Seperti contoh-contoh yang saya kasih contoh tadi. Karena persahabatan manusia masih melihat harta, persahabatan manusia masih melihat kedudukan,
dan melihat fisik lahiriah. Ya, di saat saudara sakit terkapar, kalau saudaramu itu, sahabatmu itu ada di dekatmu dan tetap memberikan perhatian, itulah sahabat sejati. Tapi di saat engkau sehat, engkau suka makan dengan dia, dia ada di dekatmu. Tapi ketika engkau sakit dan dia meninggalkan engkau, dia bukan sahabat sejati. Ya, mari kita bangun hubungan kita satu dengan yang lain terus meningkat menjadi persahabatan bagai kepompong. Ya, jadi makin indah di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita masuk di dalam firman. Belum ada